Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despita Marani, NIM 22-2020-044. Ingin menjelaskan tentang wasiat, hibah, dan wakaf. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian wasiat. Wasiat ialah menyampaikan sesuatu, adapun menurut istilah syara wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Yang kedua, dasar-dasar hukum wasiat. Dasar-dasar hukum wasiat, kesepakatan atau ijma adalah sunat muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat. Yang C. Rukun wasiat. Rukun wasiat pertama, ada orang yang memberi wasiat. Orang yang berwasiat hendaklah mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain, balik berakal, menentukan sesuatu atas kehendaknya, sadar terhadap apa yang dilakukannya. Yang kedua, ada orang yang diberi wasiat selain wasiat. Orang yang menerima wasiat pun juga memiliki syarat juga, yaitu antara lain, yang A, ia bukan merupakan ahli waris orang yang berwasiat, seperti sabda Nabi yang artinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Yang B, orang yang menerima wasiat itu orang tertentu. Maksudnya, orang yang mempunyai arti yang sebenarnya pada waktu yang diwasiatkan. Yang C, orang yang menerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu dibenarkan oleh ajaran Islam. Yang tiga, ada barang yang akan diwasiatkan. Yang pertama, harta. Yang diwasiatkan telah ada setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan telah dapat dimilikan kepada orang yang menerima wasiat, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang B, orang yang diwasiatkan harus harta yang suci, bias dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya. Yang C, jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Yang D, kadar harta yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan adalah 1/3, bahwa kurang dari 1/3 itu lebih utama. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain, agar mereka telah memperoleh harta warisan. B. Hibah. A. Pengertian hibah adalah memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Dan menurut syarat hibah ialah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik seseorang pada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. B. Dasar-dasar hukum hibah. Dasar-dasar hukum hibah. Islam mengisyaratkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia. Yang C. Wakaf. Pengertian wakaf berarti menahan, menurut istilah berarti menahan harta dan memberi manfaatnya di jalan Allah. B. Dasar-dasar wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan jenis amalnya. Maka berwakaf bukan sekedar berderma atau sedekah biasanya, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Yang C. Yang C. 1. Ada orang yang berwakaf. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakaf mempunyai untuk melakukan tabaru, yakni melepas hak milik dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan material. Yang kedua, ada benda yang diwakafkan agar harta benda yang diwariskan sah. Maka harta benda tersebut harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, munawakil atau mal mutakawin, yakni
Harta pribadi milik si wakaf secara sah dan halal. Benda bergerak atau tidak bergerak. Benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Dan tidak dalam keadaan sengketa. Yang ketiga, ada penerima wakaf. Dan yang keempat, ada lafaz atau pernyataan penyerah wakaf. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir. Merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir yang dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Pada umumnya, lafaz qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf per orang, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul. Cukup dengan ikrar penyerah saja. Yang kelima, orang yang berwakaf harus yang pertama, wakaf dalam bertindak, tidak ada paksaan sukarela, berakal, tidak mubazir, dan balik. Yang keenam, benda yang diwakafkan harus tidak rusak, kepunyaan orang yang berwakaf, dan tidak haram atau najis. Yang ketujuh, tata cara melaksanakan wakaf, dan ada beberapa hal yang harus disiapkan. 1. Sertifikat hak milik. Yang kedua, surat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dari pemerintah setempat atau kades camat. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keempat, izin dari kepala daerah atau bupati, direktur agraris setempat. Dan yang terakhir, akibat perwakapan menurut Islam Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakan sikham maka sudah resmi berpindah hak dari perwakafan atau wakif kepada penerima wakaf. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.